Halo teman-teman, kali ini saya berada di Kabupaten Pamekasan dan saya akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, sekarang saya berada di Museum Andi Laras, tepatnya berada di sebelah utara Monumen Arek Lancor Pamekasan. Nah, bagi yang belum tahu, Monumen Arek Lancor Pamekasan adalah ikon dari Kabupaten Pamekasan itu sendiri. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan para pahlawan Madura dalam merebut kemerdekaan. Nah, sekarang kita beralih ke Museum Andi Laras. Museum Andi Laras ini merupakan aset pelayanan publik dalam bidang pelestarian budaya, pendidikan, rekreasi, dan edukasi bagi generasi muda, kaum milenial, serta destinasi wisata menarik bagi para pengunjung yang ingin lebih mengenal budaya Pamekasan dan sejarah yang ada di Pamekasan. Nah, gak usah berlama-lama lagi, bagi yang penasaran ada apa aja sih yang ada di dalam Museum Andi Laras ini. Oke, ikuti aku terus ya. Pertama kali kita masuk di museum, kita bakal disambut dengan ramah. Museum ini dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dan untuk tiket masuk ke Museum Andi Laras yaitu gratis. Hanya dengan mengisi daftar hadir sebagai bukti registrasi, kita dapat menikmati fasilitas yang ada di Museum Andi Laras. Nah, kali ini saya berada di dalam Museum Andi Laras. Pertama kali memasuki Museum Andi Laras, pertama kita akan disambut oleh patung topeng kita, di mana patung topeng kita ini merupakan salah satu seni tari unggulan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Museum Andi Laras merupakan museum khusus yang didirikan di Kabupaten Pamekasan yang diresmikan pada tanggal 18 Maret 2010. Nama Andi Laras diambil dari cerita setempat yang menceritakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Pamekasan, yaitu ketika Panembahan Ronggosukwati memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Labangandaja ke Keraton Andi Laras. Di sini kita bisa melihat berbagai koleksi yang ada di Museum Andi Laras Pamekasan yang menggambarkan kekayaan budaya Pamekasan dan sejarah Pamekasan. Di dalam Museum Andi Laras terdapat sekitar 200 benda koleksi, di antara lain foto-foto bersejarah, senjata, peralatan rumah tangga, permainan, numismatika, diorama, dan ada beberapa jenis bebatuan, salah satunya fosil. Baik, selanjutnya di samping saya adalah lencak ketung. Lencak gerpung ini mempunyai nilai filosofi yang sangat tinggi. Pada bagian tengah badan barongga yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Kemudian, pada bagian tepi dikelilingi oleh ukiran bermotif fauna yang mempunyai makna sukacita, yang artinya si penghuni dapat menikmati istirahatnya dengan sukacita dengan mimpi yang indah. Nah, selanjutnya di sini terdapat dokar. Jika dilihat sepintas, dokar ini terlihat biasa saja. Namun, dokar ini memiliki keunikan tersendiri, di mana kusir atau supir berada di bagian belakang. Keunikan dokar ini, kusirnya berada di belakang karena dulunya digunakan oleh seorang kiai, dan menurut orang Madura, jika kusirnya berada di depan dianggap tidak sopan atau disebut cangkolang. Cangkolang artinya perbuatan yang dianggap tidak menghormati orang yang dituakan atau orang yang seharusnya mendapatkan penghormatan. Dalam hal ini, menempatkan kusir di depan dianggap melanggar etika dan tidak sopan, terutama terhadap seorang guru atau orang yang dihormati. Diorama ini menggambarkan proses pembuatan garam, mulai dari perubahan air menjadi butiran kristal hingga menjadi garam. Setelah proses tersebut, garam diangkut menggunakan kereta, dan Madura dikenal dengan produksi garamnya karena garam merupakan salah satu komoditas utama di pulau ini. Oleh karena itu, Madura dikenal dengan nama Pulau Garam. Diorama ini menggambarkan suasana permainan yang khas di Madura dan menjadi bagian dari budaya setempat. Karapan sapi yang kini dikenal sebagai budaya awalnya berawal dari permainan yang dilakukan oleh para petani dan orang-orang yang ada di sekitar sawah. Dulu, setiap hari mereka menggunakan sapi untuk membajak sawah, dan kemudian mereka mulai mengadakan perlombaan sapi sebagai bentuk hiburan. Seiring waktu, perlombaan ini berkembang menjadi acara budaya yang dikenal dengan nama karapan sapi. Nah, di samping kiri saya terdapat fosil, yaitu fosil moluska.
Fosil-fosil ini bukan sembarang batu, melainkan bukti bahwa Madura dulunya adalah lautan. Fosil moluska ini ditemukan oleh seorang petani yang sedang mengolah tanahnya untuk ditanami. Fosil laut ini ditemukan di dataran tinggi di Desa Campor, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Daerah tersebut disebut Petasean yang dahulu Petasean merupakan bagian dari lautan. Seiring berjalannya waktu, lautan surut dan berubah menjadi daratan dan meninggalkan fosil-fosil ini yang kini menjadi bukti sejarah. Batik ini adalah batik terpanjang yang dihasilkan oleh 1000 pengrajin batik dari seluruh Kabupaten Pamekasan. Batik ini dikerjakan dalam satu hari menggunakan kain mori dengan panjang 1530 meter tanpa putus dan memiliki motif khas Pamekasan dengan corak warna merah. Batik ini juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia pada tahun 2009. Di sini terdapat tombak Madura, salah satu senjata khas orang Madura, di mana senjata ini terdapat pada masa kerajaan Majapahit. Tombak ini terbuat dari logam dan dibuat di daerah Pakung pada zaman awal Majapahit yang digunakan sebagai senjata untuk mengawal kerajaan. Yang di samping kanan saya terdapat kitab yang bernama Kitab Layang. Kitab Layang ini ditulis tangan oleh Ki Aryo Menaksenoyo, seorang raja yang bertahta sebelum Panembahan Ronggo Sukuwati. Kitab ini digunakan untuk menggemakan syiar Islam yang dimulai dari wilayah Pamekasan Barat. Nah, di sini ada yang namanya bingkel atau bahasa Indonesianya yaitu gelang. Nah, gelang ini merupakan perhiasan yang digunakan seorang wanita pada zaman dahulu di zaman kerajaan. Di sini terdapat replika keris yang bernama keris Calok Putih, di mana keris ini merupakan senjata sakti Mandarguna Keleksak yang digunakan dalam pemberontakan raja-raja mulai dari daerah Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Jika teman-teman ingin berkunjung ke museum ini, selain akses menuju lokasi yang terjangkau dan mudah, tempat parkir yang disediakan pengelola juga luas dan nyaman bagi pengunjung. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja datang ke Museum Mandilaras yang terletak di Jalan Cokroaminojo nomor 1, Kecamatan Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Dengan mengunjungi Museum Mandilaras ini, kita dapat menambah wawasan tentang kebudayaan yang ada di Pamekasan. Jadi, jangan lupa untuk selalu melestarikan dan menghargai kebudayaan kita. Museum Mandilaras, museum di hati.